Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Destian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Coba Ibu tanya satu-satu deh. Destian, apa kabar? Destian. Baik. Nanda, apa kabar? Nanda dan Fajar. Nanda dan Fajar, apa kabar? Oh, Nanda. Baik. Oke. Winda, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Rifki, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Firda, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Vanessa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik semua. Rizky, apa kabar? Bu. Baik. Asifa, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Asifa buka dong kameranya biar teman-temannya lihat. Biar teman-temannya lihat. Yang videonya itu jangan disilang warna merah supaya kelihatan. Oke, Nanda sudah bergabung. Baik teman-teman, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah semuanya di sini muslim ya, jadi kita bisa berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Siapa yang ingin memimpin doanya? Kemarin sudah Rifki, sekarang gantian yang lain, supaya teman-teman belajar memimpin. Siapa? Fajar. Oke, Fajar, boleh silakan Fajar, pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah Ilmuku. Dan berikan Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan berdoa kita semua diberikan pemahaman dan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Fajar telah berani memimpin doa. Nah, kemarin kita sudah belajar nih, belajar apa ya kemarin ya melalui grup WhatsApp. Kemarin kita belajar apa? Cergam, Bu. Cerita bergambar. Iya, cerita bergambar. Coba, siapa yang masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan cerita bergambar? Cerita bergambar adalah menurut pemahaman teman-teman aja, nggak usah lihat buku, nggak apa-apa. bukannya ikut. Cerita bergambar berarti apa? Coba menurut Rifki apa? Rifki tadi kan sudah benar nih mengumpulkan tugasnya. Menurut Rifki cerita bergambar itu apa sih? Gambar. Gambar ada ceritanya, Bu. Gambar ada ceritanya. Oke, bisa dipahami. Ada lagi nggak yang lain yang ingin menambahkan? Seperti komik, Bu. Iya, seperti komik ya. Ada teksnya, ada gambarnya. Oke, Firda. Terus yang lain? Ada lagi nggak yang ingin menambahkan?
Sama ya, semuanya berpendapat bahwa cerita bergambar adalah cerita, kemudian ada gambarnya. Tapi sebelum itu Ibu ingin tanya, kan teman-teman ini sudah kurang lebih menjalani pendidikan di sekolah dasar itu 5 tahun. Kelas 1, 1 tahun, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, sekarang kelima berarti duduk di bangku sekolah dasar itu sudah hampir 5 tahun. Sekarang Ibu ingin tahu apa sih tujuan kalian untuk sekolah itu apa? Boleh disampaikan di kolom chat atau mau disampaikan langsung? Ibu tanya Supaya satu. menggapai cita-cita, Bu. Oke, Vanessa, supaya menggapai cita-cita, makanya sekolah. Kalau Destian apa tujuannya sekolah? Destian tujuannya sekolah biar apa? Supaya pintar, Bu. Supaya pintar. Kemudian coba Ibu tanya, Nanda, apa sih tujuan sekolah, Nanda? Supaya bisa Supaya bisa. Coba diulangi, Nanda. Supaya bisa apa tadi? Oke, Bu. Supaya bisa. Suaranya terlalu jauh. lagi. Supaya apa, Nanda? Nanda sama Fajar deketan ya? Coba Firda. Kalau Firda apa tujuan sekolah? Ayo. Tujuan sekolah itu apa? Udah 5 tahun nih, udah hampir 5 tahun nih sekolah SD. Tujuannya apa sih? Oke, kata Nanda supaya mencapai cita-cita. Kata Nanda, ya supaya. Fajar, Bu. Oh, itu. Fajar. Rifki, Bu. Untuk mencapai cita-cita dan bisa pintar. Oke, supaya menggapai cita-cita dan pintar. Kalau Aprilia, menurut Aprilia, tujuan sekolah itu apa? Kenapa? Aprilia suaranya masih di mute, jadi nggak kedengeran. Suaranya Aprilia masih di mute. Oke. Aprilia suaranya belum kedengeran karena masih di mute. Boleh disampaikan di kolom chat ya. Kalau Rizky, apa sih tujuan Rizky sekolah? Jawabannya nggak perlu ngikutin temennya ya. Menurut pendapat masing-masing aja. Fajar. Oke, Fajar sama Nanda. Rizky, tujuan sekolah itu apa? Yang lain boleh sampaikan di kolom chat ya. Kalau misalnya belum Ibu tanya secara langsung. Tadi ada beberapa jawaban nih dari teman-teman. Tujuan sekolah supaya pintar, supaya tercapai cita-cita, kemudian supaya apa lagi tadi? Supaya apa lagi, ada yang ingin menambahkan? Rata-rata supaya pintar ya. Tapi kalau misalnya kita nggak sekolah, terus kita belajar, bisa pintar nggak? Kita nggak sekolah nih, tapi kita bisa belajar, bisa pintar nggak? Bisa. Ya, jadi sekolah itu adalah sebuah tempat atau sebuah lembaga yang berisi berkumpulnya antara siswa dan guru untuk menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, pengalaman. Jadi kalau teman-teman sekolah itu bukan hanya mendapatkan pengetahuan saja, bukan hanya mendapatkan materi dari buku saja, tapi juga harus mendapatkan pengalaman. Contohnya seperti apa untuk mendapatkan pengalaman? Contohnya nih, kita saat ini belajarnya secara daring. Nah, karena kita itu sebelumnya tidak pernah mengenal aplikasi Zoom, belum pernah mengenal Quizzes, belum pernah mengenal Google Classroom, tapi tanpa sadar kita dituntut untuk belajar mengenal teknologi.
Tapi selain belajar juga kita perlu menggali pengalaman. Nah, bagaimana untuk menggali pengalaman di usia sekolah? Dengan cara mengikuti berbagai kegiatan lomba. Kalau misalnya ada tugas-tugas yang berhubungan dengan pengembangan diri, misalnya tadi mengumpulkan tugas cerita bergambar. Nah, cerita bergambar itu bisa digali dari teman-teman nih. Karena teman-teman ini masih di usia SD, itu masih masa emas untuk mencari saya itu sukanya di bidang apa, di bidang olahraga kah, di bidang seni kah, di bidang yang lain. Itu bisa dikembangkan, digali, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ada tugas-tugas yang berhubungan dengan membuat sebuah gambar, yang berhubungan tidak mengerjakan soal, teman-teman harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Supaya teman-teman punya pengalaman, oh ini yang dinamakan cerita bergambar, bagaimana cara membuatnya. Jadi dibuatnya tidak boleh asal-asalan ya. Kalau misalnya tugasnya dibalikin, nggak usah khawatir karena itu menjadi sebuah motivasi untuk kita lebih baik lagi dan supaya teman-teman lebih paham yang dimaksud cerita bergambar itu apa. Nah, sekarang Ibu share screen kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kemarin Kelihatan, kita Bu. sudah belajar nih. Kelihatan, Bu. Apa itu gotong royong, hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Nah, dalam kegiatan bergotong royong itu ada interaksi ya, ada interaksi manusia, ada interaksi dari individu yang satu ke individu yang lain. Nah, di layar di sini ada faktor pendorong interaksi antar manusia. Ada berapa? 3, Bu. Ada berapa? Ada 3. Faktor pendorong interaksi antar manusia ada 3. Yang pertama, faktor interaksi antar manusia itu ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan, dorongan untuk mempertahankan hidup, dan dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama. Apa sih yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan hidup? Siapa yang ingin membantu nih untuk membaca? Tinggal membaca aja dan menjelaskan ke teman-teman. Siapa? Nanda, oke, Nanda silakan. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan keberadaan orang lain yang akan saling memerlukan, saling tergantung untuk melengkapi kebutuhan hidup. Mungkin hidup sendiri dan mandiri tanpa keberadaan orang lain. Iya, terima kasih Nanda. Jadi faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu memerlukan orang lain. Saling memerlukan, saling tergantung, dan saling melengkapi kehidupan, saling melengkapi kebutuhan hidup. Manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, mandiri, tanpa keberadaan orang lain. Nah, sekarang yang kedua yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup. Siapa yang ingin membantu untuk membacanya? Sunita, oke, silakan Sunita. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Untuk menjaga keseimbangan hidup, manusia akan mempertahankan hidup dari segala bentuk ancaman. Dorongan untuk mempertahankan hidup ini terutama dalam melengkapi ancaman dari luar seperti ancaman kelaparan, kemiskinan, dan kebodohan, dan lain-lain, Bu. Oke, terima kasih Sunita. Nah, yang kedua ini adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Kenapa manusia mempertahankan hidup? Untuk menjaga keseimbangan. Manusia akan mempertahankan hidup dari segala bentuk ancaman, misalnya kelaparan, kemiskinan, kebodohan. Kalau kelaparan untuk mengatasinya berarti dengan menyiapkan makanan. Kemudian kalau mengatasi kemiskinan dengan cara bekerja, kalau mengatasi kebodohan dengan cara terus belajar dan bersekolah. Dan yang ketiga di sini ada dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama. Siapa yang ingin membantu membaca? Apa yang Bu. Siapa? Fajar. Rifki, Bu. Firda. Firda ya. Oke, Firda. Silakan. Dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama secara naluriah. Manusia memerlukan keberadaan orang lain dalam
rangka saling berkomunikasi untuk mengungkapkan keinginan yang ada dalam hati masing-masing. Secara psikologis, manusia akan merasa nyaman dan tentram bila hidup bersama-sama dan berkomunikasi dengan orang lain dalam satu lingkungan sosial budaya. Oke, terima kasih Firda. Nah, tadi yang dibacakan Firda itu adalah dorongan berkomunikasi dengan sesama. Jadi secara naluri, manusia itu memerlukan keberadaan orang lain, saling berkomunikasi, mengungkapkan keinginan dalam hati masing-masing. Kalau secara psikologis, manusia akan merasa nyaman dan tentram bila hidup bersama-sama dan berkomunikasi dengan orang lain di satu lingkungan sosial. Nah, itu tadi adalah faktor pendorong interaksi antar manusia. Nah, kemarin kita kan sudah belajar nih hak dan kewajiban masyarakat. Sekarang kita ulas kembali hak warga masyarakat, kemudian apa kewajiban warga masyarakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau hak itu kan kemarin apa? Siapa yang ingin membacakan? Nanda, Bu, Nanda. Oke, Nanda silakan. Nanda dari tadi nih. Nanda silakan. Hak warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Contoh hak warga masyarakat adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak memeluk agama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan guru, hak untuk hidup nyaman, hak tidak mendapat jaminan keamanan, dan lain-lain. Oke, terima kasih Nanda. Nah, tadi yang disampaikan Nanda, hak itu adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Sejak ia diciptakan itu berarti dari dalam di dalam kandungan. Contohnya, hak warga masyarakat ialah hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, memeluk agama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan nilai dari guru, hak untuk hidup nyaman, dan hak tidak diperbudak, serta hak mendapat jaminan keamanan dan lain-lain. Nah, itu adalah hak warga masyarakat. Nah, selain hak, ada juga kewajiban warga masyarakat. Siapa yang ingin menyampaikan nih yang belum? Fajar, Bu. Fajar, Bu. Fajar, oke, silakan Fajar. Kewajiban warga masyarakat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Contoh kewajiban warga masyarakat adalah menaati peraturan lalu lintas, ikuti kegiatan gotong royong, mematuhi peraturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, menghormati tetangga, menjaga ketenangan lingkungan, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, dan lain-lain, Bu. Oke, good. Terima kasih Fajar. Nah, tadi Nanda sudah menyampaikan hak warga masyarakat. Fajar juga sudah menyampaikan kewajiban masyarakat. Kalau tadi itu hak segala sesuatu yang memang didapatkan, kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, menaati peraturan lalu lintas, ikut kegiatan gotong royong, ikut kegiatan masyarakat, menghormati tetangga, dan lain sebagainya. Nah, ini antara hak warga masyarakat dan kewajiban warga masyarakat itu harus seimbang. Karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seringkali hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam hubungan masyarakat. Nah, kalau misalnya hak dan kewajiban ini tidak berjalan seimbang, berarti apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau hanya ingin memenuhi haknya saja, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Gimana? Nih, misalnya hak warga masyarakatnya di sini salah satunya, misalnya hak seorang murid mendapatkan nilai dari guru, tapi kewajibannya dia tidak pernah mengumpulkan tugas. Apakah haknya itu bisa didapat kalau kewajibannya tidak dilakukan? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Kalau misalnya seorang murid di sekolah ingin mendapatkan nilai dari guru,
Berarti seorang murid juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang murid, yaitu belajar dan menaati peraturan kelas atau sekolah. Kemudian contoh lain, seorang warga dia berhak hidup nyaman. Dia ingin mendapatkan hidup yang nyaman, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, tidak menjaga ketenangan, tidak membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Kalau misalnya tidak seimbang, berarti apakah haknya bisa didapat? Tidak bisa, Bu. Tidak. Jadi sampai di sini sudah bisa dipahami perbedaan hak dan kewajiban warga masyarakat. Oke. Nah, tugas hari ini adalah tugas hari ini perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar apa? Ada gambar orang, Bu. Gambar orang lagi ngapain? Gambar orang Pemeriksaan kesehatan masyarakat. Iya, ada orang sedang mengantri di pemeriksaan kesehatan masyarakat. Nah, ini terlihat orangnya lagi antri ya. Lagi antri. Terus kemudian di sini ada seorang perawat sepertinya sedang mendata atau melakukan pendaftaran. Di sebelahnya ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Nah, setelah memperhatikan gambar, sekarang jawablah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Boleh berdiskusi dengan sesama teman, boleh berdiskusi bersama orang tua. Yang pertama, ceritakan kegiatan yang ada pada gambar. Cara menceritakannya, kalian harus lebih jeli di sini. Misalnya, setelah mengamati gambar, yang saya perhatikan adalah ada 5 orang yang sedang berdiri mengantri. Terlihat sepertinya melakukan pendaftaran. Karena di situ ada seorang perempuan yang sedang memegang kertas mendata peserta yang antri. Kemudian di sebelahnya terlihat ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Nah, untuk menceritakan sebuah gambar itu harus diceritakan secara rinci. Kira-kira orangnya itu sedang melakukan kegiatan apa saja, ada berapa orang, kemudian semuanya diceritakan. Di sini ada orang yang antri, di sini ada seorang yang sedang melakukan pendaftaran, di sini ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Itu harus diceritakan secara keseluruhan. Yang kedua, sebutkanlah pelaksanaan pemenuhan hak terhadap gambar di atas. Coba sebutkan nih hak-hak yang ada pada gambar. Orang-orang ini sedang berdiri, dia mendapatkan haknya tidak? Iya, Bu. Iya, misalnya seorang pasien mendapatkan hak atau seorang warga mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Kemudian cari lagi apa saja didiskusikan. Kemudian yang ketiga, menurut kalian kewajiban apakah yang sudah dilakukan sehingga hak dapat diberikan? Kewajibannya apa nih kira-kira? Memeriksa tubuh. Nah, kewajiban dokter memeriksa orang yang sakit. Iya. Memeriksa pasien. Memeriksa pasien, betul. Dan yang terakhir, menurut kalian, hal apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban masyarakat kaitannya dengan gambar di atas tidak berjalan seimbang? Akan menjadi kacau. Kenapa? Akan menjadi kacau. Iya, akan menjadi kacau. Karena tidak bisa antri. Nah, waktunya sudah habis Zoom-nya. Nah, tugasnya hari ini adalah memperhatikan gambar dan jawab pertanyaannya. Nanti akan Ibu share ulang di grup WhatsApp. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini belajar memahami kembali tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Nanti tugasnya Ibu share kembali di grup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah semangat dan aktif mengikuti pembelajaran melalui Zoom ini. Semoga segera tatap muka ya. Jadi supaya kita bisa belajar lebih semangat lagi dan bisa lebih memahami materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.